Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Eka Purwaningsih, NIM A210-1872 kelas D. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu KD akuntansi dasar, yaitu KD 3.5, memahami siklus akuntansi. Berikut adalah alur siklus akuntansi, dimulai dari dokumen transaksi atau bukti transaksi yang akan kita posting ke jurnal atau kita catat ke jurnal. Kemudian kita posting ke buku besar. Setelah kita posting ke buku besar, selanjutnya saldo akhir buku besar akan kita rekap ke neraca saldo. Setelah itu dibuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun tertentu. Untuk mempermudah, kita buat neraca lajur untuk mengetahui neraca saldo setelah penyesuaian dalam neraca lajur. Langkah selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Setelah laporan keuangan, kita buat jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, dibuat neraca saldo setelah penutupan. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi dimulai dengan aktivitas transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu dokumen transaksi, atau sering kita sebut bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen dasar atau data yang digunakan dalam akuntansi. Identifikasi transaksi ini merupakan langkah awal yang harus kamu lakukan, yaitu untuk mencari tahu transaksi apa saja yang telah berlangsung selama periode tersebut. Yang kedua yaitu memposting ke jurnal, atau sering kita dengar dengan dicatat ke jurnal. Jurnal adalah langkah kedua yang juga masuk dalam siklus akuntansi. Jurnal adalah pemindai buku transaksi akuntansi dari jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Jurnal merupakan sebuah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar jurnal. Yang ketiga, membuat buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan saat diperlukan. Fungsi buku besar adalah sebagai berikut. Pertama, meringkas data transaksi yang telah dicatat. Kedua, wadah untuk menggolongkan akun. Ketiga, dasar penggolongan transaksi yang dicatat dalam jurnal. Keempat, data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan.
Selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar dari semua saldo akhir yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Neraca saldo ini berisikan daftar akun yang digunakan beserta nominal saldo yang dijadikan sebagai bukti bahwa sisi debit dan kredit telah seimbang atau balance. Berikut adalah contoh untuk format neraca saldo. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun neraca saldo ke saldo Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyajikan perhitungan atas keseluruhan pendapatan dan biaya perusahaan, mulai dari pendapatan yang diperoleh hingga pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laporan keuangan yang selanjutnya yaitu laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang berisikan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, utang, serta modal pada periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan posisi modal perusahaan. Keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan aliran dana kas yang masuk maupun yang keluar yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu di dalam aktivitas investasi, operasional, maupun pendanaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan laporan tambahan yang berisikan informasi rinci mengenai suatu akun tertentu. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan jurnal penutup. Pembuatan jurnal penutup dilakukan untuk menutup seluruh akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi serta laporan perubahan modal yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya.